apakah nasabah penerima PKH bisa mendapatkan bantuan BPUM sebesar 2.400.000? Jawabannya ada di hasil Fitcon tanggal 11 November kemarin. Untuk yang masa kadaluarsa sampai tanggal 13 November 2020 kemarin ini, nasabah yang menerima penyaluran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Didin Putra Arsad, tentunya di channel YouTube Didin Putra Arsad. Di video kali ini saya akan membahas mengenai seputar BPUM lagi, dan ada dua yang ingin saya jelaskan ke kalian. Yang pertama yaitu mengenai penerima PKH apakah bisa mendapatkan bantuan BPUM sebesar 2.400.000. Kemudian yang kedua, apakah benar apabila dana BPUM ini tidak diambil, maka tanggal 14 November 2020 kemarin akan dikembalikan ke kas negara. Tapi sebelum saya mulai ke pembahasannya, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa bantu support channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga di-share sebanyak-banyaknya, dan juga dipasang lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan informasi dari saya. Dan buat kalian yang sudah bergabung, terima kasih sudah membantu support channel ini. Oke guys, langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu apakah penerima PKH bisa mendapatkan bantuan BPUM sebesar 2.400.000. Nah, ini akan saya informasikan ke kalian mengenai hasil Fitcon antar BRI ya pada tanggal 11 November kemarin. Dari hasil Fitcon tersebut ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan ke kalian, dan poin-poin ini ada yang sudah saya bahas di video sebelumnya, dan ada juga poin yang merupakan pembaharuan. Dan langsung saja saya akan membacakan hasil webinar percepatan pencairan BPUM Rabu 11 November 2020. Yang pertama, pencairan tidak harus keseluruhan, namun bisa bertahap. Yang penting ada transaksi bahkan Rp1. Ini untuk menghindari supaya bantuan BPUM ini tidak dikembalikan ke kas negara. Jadi tidak mesti harus ngambil penuh sebesar 2.400.000. Yang penting ada penarikan beberapa dulu ya guys. Kemudian yang kedua, jika tanggal 13 November belum dilakukan transaksi, maka dana akan ditarik dan dikembalikan ke kas negara. Yang ketiga, memastikan terdapat case tertentu, misalnya perbedaan data NIK atau nama, maka mengacu pada surat Permenko dan matriks perbedaan data. Ini sudah saya jelaskan di video yang ini ya guys. Yang keempat, jika terdapat case lainnya, dapat mengajukan pertanyaan ke link yang sudah disediakan. Nah, ini untuk pertanyaannya itu akan dilakukan oleh petugas bank. Yang kelima, penerima BPUM harus individu bukan kelompok. Jika ada masuk ke rekening koperasi atau kelompok, maka dilaporkan ke link laporan. Yang keenam, nasabah yang berada di rutan atau penjara tidak bisa dicairkan karena prinsipnya penerima BPUM untuk usaha dan menandatangani surat pernyataan dan SPTJM. Yang ketujuh, status MB ditunggu arahan dari kantor pusat. Yang kedelapan, penerima BPUM merupakan tenaga outsourcing ASN, bisa dicairkan sepanjang punya usaha. Yang kesembilan, penerima BPUM sudah meninggal dunia tidak bisa dicairkan atau diambil oleh ahli waris. Yang kesepuluh, jika masuk ke rekening Simpedes pelajar tidak bisa dicairkan karena NIK tidak sesuai. Yang kesebelas, buka blokir bisa di yuker mana saja, tidak harus di unit kerja pemilik rekening. Yang ke-12, jika punya tabungan di atas 2 juta boleh dicairkan. Yang ke-13, jika punya pinjaman di bank lain
Dilihat kapan realisasi. Jika realisasi sebelum BPUM, tidak bisa dicairkan. Jika realisasi setelah menerima BPUM, bisa dicairkan. Yang ke-14, jika suami atau istri ASN atau TNI atau Polri dapat dicairkan sepanjang ada usaha. Yang ke-15, jika suami dan istri mendapatkan BPUM, dapat dicairkan jika masing-masing punya usaha yang berbeda. Yang ke-16, jika pinjaman telah lunas, dapat dicairkan sepanjang punya usaha. Yang ke-17, jika Satpam atau PKSS dapat dicairkan karena bukan BUMN. Yang ke-18, jika suami atau istri punya pinjaman di bank lain, bisa dicairkan karena berdasarkan NIK dan sepanjang punya usaha. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, apakah nasabah penerima PKH bisa mendapatkan bantuan BPUM sebesar 2.400.000? Jawabannya ada di hasil Fitcon tanggal 11 November kemarin juga, yaitu di poin terakhir. Jika nasabah sudah mendapatkan PKH atau BST, bisa dicairkan sepanjang punya usaha. Jadi jawabannya bisa ya guys, sepanjang penerima PKH ini memenuhi kriteria, yaitu kriterianya memiliki NIK yang valid, kemudian memiliki usaha mikro. Yang ketiga, bukan PNS, bukan Polri, bukan TNI, ataupun bukan pekerja BUMN ataupun BUMD, dan tidak memiliki pinjaman KUR ataupun pinjaman usaha di bank. Jika kriteria ini terpenuhi, maka statusnya HG ya dan bisa dicairkan. Tapi jika kriteria ini tidak terpenuhi, maka apabila uangnya sudah masuk ke rekening tabungan penerima PKH, itu biasanya statusnya MB dan tidak bisa dibuka blokirnya. Otomatis penerima PKH ini tidak berhak mendapatkan bantuan UMKM 2.400.000 ini. Kemudian untuk pembahasan yang kedua mengenai pertanyaan dari teman-teman, seperti pertanyaan atau pernyataan teman kita di Facebook ini guys. Dengar-dengar katanya dana bantuan BPUM yang sudah masuk di rekening tapi yang masih diblokir karena tidak diurus atau mekanisme yang tidak memenuhi persyaratan, pada tanggal 14 besok akan ditarik lagi ya oleh pemerintah. Jadi itu memang betul ya, dan kalian juga tidak perlu khawatir. Ini tuh data yang sebelum SMS BRI Info itu ramai kemarin. Kan kalian mendapatkan SMS dari BRI Info itu di bulan September 2020. Dan untuk yang terima SMS dari BRI Info bulan September 2020 kemarin, masa kadaluarsanya itu masih sampai pertengahan bulan Desember 2020. Dan untuk yang masa kadaluarsa sampai tanggal 13 November 2020 kemarin ini, nasabah yang menerima penyaluran BPUM mulai bulan Agustus 2020. Nah ini waktu itu belum banyak ya, karena pengusulnya hanya dari Bank BRI saja, dan datanya sudah ada di Bank BRI. Seperti contoh di unit saya kemarin itu sampai tanggal 12 ternyata masih ada 10 nasabah yang belum mencairkan BPUM. Di hari itu juga kami dari petugas Bank BRI menghubungi nasabah lewat telepon, dan apabila tidak bisa dihubungi lewat telepon, kami mendatangi rumah nasabah untuk segera dicairkan. Dan alhamdulillah sampai tanggal 13 November 2020 di unit tempat saya kerja tidak ada yang tidak mencairkan BPUM. Jadi semuanya sudah clear kecuali yang tidak memenuhi persyaratan. Jadi kalian tidak perlu khawatir ya, karena yang rame masuk dari BRI Info itu mulai bulan September 2020 dan kadaluarsanya itu di bulan Desember 2020. Nah, cukup sekian informasi dari saya. Semoga informasi ini membantu dan bisa memberikan manfaat. Sekali lagi jangan lupa bantu support channel ini. Caranya tekan tombol subscribe, kemudian di like dan juga dipasang
lonceng notifikasinya, dan di-share sebanyak-banyaknya apabila kalian merasa informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.